tugas dari KB ini adalah menjamin uang nasabah ya agar tidak hilang, bukan tidak loss ya, karena loss itu adalah part of the game ya, bagian dari trading. Sekarang banyak sekali broker-broker internasional yang masuk ke Indonesia ya, karena memang pasar industri trading itu di Indonesia sangat-sangat menggiurkan ya, makanya broker-broker luar pun masuk ke Indonesia. Nah, ini tambahannya adalah CFD. Nah, CFD. Sementara ada cryptocurrency. Nah, jadi versi 5 pilihannya lebih banyak. Tetapi bukan berarti versi 4 lebih buruk, bukan ya. Jadi yang versi 5 itu merupakan pilihan lebih banyak ya. Kita bisa trading CFD, bisa trading saham, bisa trading yang lain-lain. Nah, sampai sekarang masih banyak broker-broker di Indonesia yang menggunakan MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5. Masih banyak ya, semua itu tergantung pilihan teman-teman. Bahkan broker-broker di luar juga banyak yang menggunakan platform, mau MT4 ada, MT5-nya juga ada. Semua sekali lagi kembali balik kepada pilihan dari teman-teman. Dan platform ini MetaTrader, baik yang 4 maupun yang 5, dua-duanya bisa di-download di Play Store. Jadi teman-teman bisa download lewat Android, teman-teman bisa sambil trading gitu. Jadi kita bisa lihat di HP. Yang selanjutnya adalah leverage, spread, dan komisi ya, atau fee ya. Nah, biasanya perusahaan broker Indonesia masih membebankan biaya komisi kepada klien. Kemudian untuk broker internasional biasanya mengambil keuntungan dari spread. Nah, kemudian besaran spread tersebut diterapkan oleh berbagai broker memang berlainan. Maka dari itu, sebaiknya memilih untuk menetapkan spread yang paling kecil, atau Anda bisa juga memilih broker forex yang menerapkan pilihan leverage yang besar. Ya, ini yang tertulis. Ya. Yang selanjutnya yang kita harus perhatikan adalah ya, leverage. Leverage ini adalah daya ungkit. Ya, Endo sarankan kalau teman-teman pakai modal misalnya $1.000 ya, let's say $1.000. Silakan teman-teman boleh pakai leverage itu 1/200. Ya. Nah, kalau teman-teman pakai modal misalnya $10.000 ya. Nah, teman-teman boleh pakai yang 1/100. Ya, tapi kalau untuk modal teman-teman hanya misalnya $100 gitu ya. Nah, teman-teman mau nggak mau kalau $100 ini dia di broker lokal nggak ada. Nah, karena di broker lokal nggak ada, di mana broker lokal itu minimal deposit itu $200 ya. Kalau teman-teman baru pemula mau coba-coba belajar dengan $100, maka leverage yang disarankan adalah 1/5000 ya. Ini adalah leverage yang paling cocok. Sekali lagi, ya, leverage itu adalah daya ungkit. Lalu kita bahas mengenai spread. Ya, spread ini adalah selisih harga jual dan harga beli. Ya. Contoh nih ya. Kalau kita pergi ke bank misalnya, ya, kita beli dolar, misalnya harga dolar 14.000, ya, 600 misalnya. Contoh ya. Lalu harga jualnya berapa? Kita kalau mau jual 14.500. Nah, berarti ini ada selisih harga nih, $100. Jadi spread itu adalah selisih jual dan beli. Ya, contoh, misalnya kalau kita ke bank, ya, kita mau beli dolar. Nah, harga jualnya pasti bank akan memberikan 14.600. Ya, sementara kalau kita mau jual ke bank, ya, mendapatkan harga 14.500, di mana bank ini akan membeli di harga ini. Nah, selisih antara 14.600 dan 14.500 itu adalah $100. Nah, ini yang bisa dinamakan dengan spread. Ya, spread ini adalah sekali lagi selisih harga jual dan harga beli.
Dalam trading juga seperti itu teman-teman. Misalnya nih, kita ngomong GBP misalnya, ya GBP, ya terhadap USD. Ya misalnya harganya 1.2345 sebagai harga bid. Ya, bid ini kalau kita mau sell, Oke. Lalu harga asnya misalnya 1.2349 misalnya. Ya, contoh aja. Ini sebagai harga as. Nah, jadi harga as ini adalah kalau kita mau beli atau buy. Ya. Jadi selisih antara bid dengan as ini disebut dengan spread. Ya, spreadnya berapa? 4. Gitu. Ya, jadi kalau mencari broker, carilah dengan spread yang paling kecil. Tapi kalau teman-teman mau cari broker yang spreadnya 0, Anda pastikan tidak ada. Ya, jadi pasti selalu ada spread karena spread itu merupakan keuntungan dari broker. Ya, jadi broker yang baik itu dia mengambil keuntungan dari selisih perbedaan harga, bukan dari kekalahan klien, bukan. Ya. Kalau dia mengharapkan kekalahan dari klien, berarti broker tersebut disebut dengan bandar atau full market maker, ya, dealing desk. Ya, jangan pilih yang seperti itu. Pilihlah broker yang commission house, di mana dia mengambil keuntungan dari spread dan juga mengambil keuntungan dari yang namanya fee, ya, fee. Atau ini komisi. Nah, besaran komisi juga beda-beda. Ya, ada yang $50 per lot, ada yang $30 per lot untuk broker lokal, ya. Ya. Ada yang $10, itu banyak sekali. Ya, semakin besar deposit teman-teman, maka fee-nya akan semakin kecil. Tapi kalau komisinya teman-teman modal teman-teman kecil, maka fee-nya akan semakin besar. Sekali lagi ya, fee ini berbanding lurus, ya, fee dan juga spread, yaitu berbanding lurus dengan deposit teman-teman. Bahkan teman-teman bisa melakukan negosiasi dengan pihak broker. Kalau teman-teman modalnya gede, ya, teman-teman punya depositnya gede, maka dia punya fee, dia punya spread akan bisa dikecilkan, akan lebih kecil. Bahkan ada paket-paketnya lah, itu teman-teman. Intinya begitu. Sekali lagi itu tergantung dari modal teman-teman. Tapi kalau modal teman-teman kecil, nggak bisa nego, ya, pakai apa yang ada gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah broker tersebut harus memiliki edukasi, ya, untuk kliennya, ya. Jadi sebaiknya teman-teman mencari broker yang juga memberikan edukasi terkait cara dan strategi dalam berinvestasi yang benar kepada para tradernya. Nah, sebaiknya teman-teman memilih broker yang memiliki layanan edukasi, diantaranya pertama, ya, broker tersebut harus bisa menyediakan platform akun demo. Nah, menurut Andrew, hampir semua broker sih, baik lokal maupun yang internasional, sudah memberikan akun demo untuk kita bisa belajar how to use MetaTrader. Bagaimana cara fitur-fitur MetaTrader, bagaimana cara kita latihan dulu sebelum kita terjun ke real gitu ya, teman-teman. Harus punya fitur akun demo dulu. Yang selanjutnya adalah membuat webinar, ya. Jadi broker tersebut jangan hanya mau klien aja, tapi broker tersebut harus bisa memberikan edukasi, ya. Ya, sekarang kan zamannya COVID, ya. Jadi sekarang itu kita lebih sarankan broker-broker juga mereka mematuhi anjuran pemerintah di mana mengurangi kerumunan, ya. Jadi lebih banyak webinar. Tetapi untuk broker-broker lokal dulu sebelum pandemi, sebelum Covid, memberikan kelas-kelas edukasi secara gratis bahkan untuk mereka punya klien, mereka punya customer gitu ya. Tapi untuk luar mereka biasanya akan memberikan dalam bentuk webinar, dalam bentuk Zoom, dalam bentuk YouTube ya. Mereka harus punya itu. Nah, jadi itu salah satu syarat apabila teman-teman ingin memilih broker, ya. Lihat edukasi yang disediakan bagus nggak? Ya, edukasi yang disediakan banyak nggak? Kalau bagus dan banyak, Andrew rasa itu bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk
memilih broker tersebut gitu. Yang selain itu adalah memberikan kabar terkini terkait kondisi pasar ya. Jadi broker tersebut harus memiliki tim atau riset ya. Memiliki riset departemen yang memberikan kita panduan-panduan ya atau kondisi pasar saat ini, baik itu berita yang fundamental maupun berita teknikal ya. Broker tersebut harus memprovide pertanyaan dari editor saya ya. Jadi broker-broker yang di luar Bapepti ya, broker-broker yang di luar Bapepti, cara dia mendapatkan klien itu dengan cara apa? Ada broker yang melarang penempatan stop loss. Stop lossnya harus berapa digit, berapa poin minimal ya. Nggak boleh buy stop, nggak boleh buy sell, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu broker yang teman-teman harus tinggalkan.